Aku diperintahkan oleh pimpinanku untuk memotong dan membersihkan tanaman rumpun bambu yang ada di salah satu sudut halaman sekolah dasar itu guna memperluas area bermain untuk anak-anak SD. Saat mengerjakannya, aku dibantu dua orang tukang. Saat sedang memotong batang-batang bambu yang cukup rimbun itu, tiba-tiba aku didatangi oleh salah seorang warga yang rumahnya dekat dengan sekolah kami. "Mas, hati-hati lo ya. Rumpun bambu itu agak angker lo, ada penunggunya," kata bapak itu kepadaku. Karena aku kenal baik dengan beliau, kupikir beliau ya cuma bercanda saja, makanya aku juga menjawabnya dengan santai. "Nanti kalau yang nunggu protes, biar protes sama Mbah Gito dan Kang Nano saja. Mereka kan yang motong, saya cuma koordinator saja, hehehe." "Lah, kok kami yang nyuruh kan kamu, Mas? Biar nanti tak omongin sama yang nunggu kalau kami cuma disuruh kamu, hehehe," balas Mbah Gito tertawa sambil tetap melaksanakan tugasnya. Aku juga nggak mau kalah omong. "Kan saya cuma disuruh bos, Mbah. Jadi kalau nanti yang nunggu nggak terima, biar tak suruh mendatangi bos saja, hihihi." Pokoknya kami saat itu nggak terlalu menggubris apa yang diomongkan bapak itu, karena kami pikir cuma bercanda, apalagi beliau pun cuma senyum-senyum saja. Singkat kata, hanya sekitar 2-3 hari rumpun bambu tersebut sudah tidak berbekas lagi di halaman sekolah. Pada malam yang ketiga itu, karena aku masih bujang, dan kebetulan kantor yayasan kami memiliki beberapa kamar kosong di lantai 2 yang diperbolehkan untuk ditiduri oleh karyawannya yang masih bujang, tidak ada perasaan aneh-aneh, karena memang aku sendiri orangnya cuek dan agak dablek soal yang aneh-aneh. Aku pun tidur seperti biasanya. Di kantor itu ada 4 orang yang tinggal di sana. Aku dan 2 orang karyawan yang masih bujang menginap di kamar di lantai 2 bagian barat bangunan kantor, sedangkan 1 orang adalah karyawan bagian rumah tangga. Beliau sudah cukup umur dan tinggal di kamar di bagian dapur, bagian timur bangunan. Beliau biasa kami panggil Mbah Parno. Seperti biasa sebelum subuh, Mbah Parno sudah bangun untuk menyiapkan minuman buat karyawan kantor yayasan dan juga bersih-bersih ruangan di kantor. Nah, saat keluar dari kamarnya, beliau seperti melihat ada sosok perempuan cantik berambut panjang dan bergaun putih sedang menaiki tangga menuju ke lantai 2. "Siapa ya itu? Kok ada perempuan di kantor pagi-pagi begini? Wah, jangan-jangan ada yang kurang ajar bawa perempuan tidur di kantor," dalam hati beliau. Wajarlah beliau sedikit marah dan menuduh salah satu dari kami bertiga berbuat yang tidak baik, apalagi ada aturan dari yayasan yang melarang aktivitas seperti itu. Dan untuk membuktikan kalau salah satu dari kami ada yang memasukkan perempuan cantik itu ke kantor, beliau lalu mengendap-endap, berusaha untuk menguntit perempuan yang naik ke lantai 2 itu dengan menjaga jarak agar tidak ketahuan. Intinya dari penguntitan beliau secara diam-diam, Mbah Parno melihat perempuan cantik itu menuju ke ruangan di mana ada 2 kamar tidur yang kami tempati. Beliau memang tidak melihat perempuan itu masuk ke kamar mana, tapi masuk ke ruangan tersebut. Tentu saja karena tidak melihat masuknya ke kamar mana, Mbah Parno dengan mengendap-endap tanpa suara juga masuk ke ruangan itu dan memeriksa kamar kami satu persatu. Dan karena memang pintu kamar tidak dikunci, maka Mbah Parno pun bisa melihat ke dalam kamar. Pertama ke kamarku, katanya aku masih tertidur lelap. Kemudian pindah ke kamar berikutnya, ternyata 2 orang teman yang lain juga masih molor sepertiku. Mbah Parno sekarang yang jadi kebingungan, sosok wanita cantik yang tadi dia lihat, tidak ada jejaknya sama sekali. Kalau seandainya wanita tadi meninggalkan ruangan itu, pastinya akan beliau lihat, karena akses jalan masuk dan keluar ruangan tersebut hanya ada 1. Saking penasarannya, dan masih tidak percaya, beliau sampai bolak-balik menengok ke dalam kamar kami, untuk memastikan apakah ada sudut kamar yang belum ia lihat di mana mungkin sosok wanita cantik itu bersembunyi. Tapi nyatanya dia nggak melihat sosok asing lain selain kami bertiga yang masih molor. Dan setelah aku bangun, mandi, dan siap untuk memulai aktivitas, Mbah Parno mendatangi meja kerjaku. "Mas, aku mau tanya saja ya, jangan marah lo ini," tanya beliau. "Weh, pagi-pagi sudah bikin orang penasaran si Mbah ini, ada apa ya?" kataku kepadanya. Mbah Parno pun menceritakan peristiwa yang dialaminya, saat dia melihat seorang wanita yang masuk ke ruangan di mana kamar kami berada. Lalu dia bertanya kepadaku, apakah aku mengenal atau membawa wanita tersebut ke sini. "Wah, ya nggak berani saya kalau masukin wanita ke sini atau ke kamar, bisa dipecat saya nanti," kataku sambil garuk-garuk kepala.
Tapi mendengar cerita dari beliau, malah membuatku jadi penasaran juga. Apa memang ini ada kaitannya dengan tugas yang aku kerjakan di sekolah beberapa hari yang lalu? Apa benar rumpun bambu itu memang angker? Dan apa memang wanita yang mendatangi kamarku tadi malam adalah wujud dari sosok penunggu rumpun bambu di sekolah itu? Entahlah. Asteris. Dia juga gak tahu, apalagi yang baca, hihihi.